Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Irna. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap kalian bisa berdoa di rumah masing-masing agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan apa yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan memberikan sedikit motivasi, yaitu untuk diri kita selalu menjaga kesehatan tubuh dan selalu menjaga stamina tubuh agar tubuh kita tidak mudah terpapar dengan bakteri maupun virus yang ada. Dan kita akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, kemarin kita membahas tentang dinamika rotasi, maka sekarang kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kompetensi dasarnya masih sama seperti yang pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan kesetimbangan benda tegar dan titik berat, kemudian mengidentifikasi syarat kesetimbangan benda tegar, selanjutnya menganalisis kesetimbangan benda tegar dan titik berat, dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sebenarnya Bu kesetimbangan? Kan kita akan membahas kesetimbangan benda tegar, maka kita kulik dulu apa sih itu kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya sigma F dan resultan torsi atau sigma tau sama dengan 0. Nah, itu bisa ditulis sigma F sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0 adalah suatu kondisi benda yang setimbang atau bisa disebut dengan kesetimbangan. Kemudian di kesetimbangan ini yaitu ada kesetimbangan benda diam atau disebut statik. Untuk contohnya yaitu ada bangunan gedung, jembatan, dan pelabuhan, serta lain-lainnya. Mungkin ini adalah contoh bangunan gedung yang sering kita tahu atau yang belum tahu. Ini adalah gedung Burj Khalifa yang ada di Saudi Arabia. Nah, ini adalah contohnya. Gedung ini tuh sangat tinggi atau bisa disebut dengan gedung pencakar langit karena gedung yang sangat tinggi. Nah, kenapa kok gedung ini bisa berdiri dengan kokoh dan dengan tegak? Pastinya gedung ini menerapkan yang namanya konsep-konsep kesetimbangan itu sendiri. Kemudian ada kesetimbangan benda yang bergerak lurus beraturan. Untuk contohnya yaitu ada gerak meteor di ruang hampa dan elektron mengelilingi inti atom dan lain-lainnya. Kenapa gerak meteor di ruang hampa? Karena di ruang hampa kan tidak ada udara, sehingga tidak ada gesekan yang terjadi. Kemudian di ruang hampa itu kecepatannya akan konstan, sehingga bendanya bergerak lurus beraturan dan itu juga disebut dengan setimbang. Nah, bisa dilihat ini contoh gambarnya gerak meteor di ruang hampa. Dia setimbang, konstan, terus bergeraknya, kecepatannya terutamanya. Selanjutnya ada contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu seorang petani memikul sayur dan yang kedua pemain akrobat berjalan di atas tali. Untuk gambar seorang petani memikul sayur, kenapa Bu ini disebut kesetimbang? Coba kalian jika pernah ke arah Bandungan atau ke arah puncak lainnya, pastikan ada kalian sempat melihat seorang petani yang sedang panen sayurannya, itu kan membawa seperti pikulan yang besar yang isinya itu ada sayur-sayuran wortel, kol, atau sayur-sayur lainnya. Jadi, gaya berat bambu pada setiap sisi itu sama besar. Sisi kiri dan kanan itu sama besar. Sehingga gaya ini tuh menimbulkan momen gaya pada sumbu putar. Nah, sumbu putarnya yaitu tubuh petaninya. Maka, dari sumbu putar ini sama besar dengan arah yang berlawanan. Sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Maka,
menyebabkan petani ini lebih mudah membawa kedua keranjangnya, atau petani ini setimbang, tidak jatuh. Kemudian untuk gambar akrobat, kenapa ya pemain akrobat yang berdiri di atas tali atau yang berjalan di atas tali itu memegang tongkatnya kan panjang sekali itu. Kenapa memegang tongkatnya itu berada di tengah-tengah? Kenapa tidak di pinggir ya Bu? Kenapa tidak sedikit middle antara pinggir dan tengah? Kenapa tidak seperti itu ya Bu? Oke, akan Ibu jawab. Karena gaya berat tongkat pada setiap sisi itu sama besar jika kita membawa tongkatnya itu berada di tengah-tengah. Gaya ini tuh menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh pemain akrobat itu. Sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi kesetimbangan rotasi dan sehingga menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali. Nah, ini tuh hampir sama ya, sama seperti seorang petani yang membawa pikulan hasil panennya. Selanjutnya ada kesetimbangan statis partikel. Pada partikel, gerak yang dapat terjadi hanyalah gerak translasi atau tidak mengalami gerak rotasi. Karena semua gaya yang bekerja pada benda itu dianggap bekerja pada suatu titik materi tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya syarat agar suatu partikel seimbang adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau bisa ditulis secara matematis, sigma F sama dengan 0. Sesuai dengan hukum Newton partikel seimbang atau sigma F sama dengan 0, itu tidak mengharuskan benda dalam keadaan diam, tetapi percepatan partikel harus sama dengan 0. Nah, ketika sebuah partikel dalam keadaan seimbang, partikel itu tersebut dalam keadaan diam atau sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Dengan bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatan partikel juga akhirnya sama dengan 0 kan? Maka partikel yang dalam keadaan diam disebut itu seimbang statis. Sedangkan partikel yang bergerak lurus beraturan kecepatan konstan itu disebut seimbang mekanis. Jadi seimbang mekanis itu partikel yang bergerak lurus beraturan atau dengan kecepatan konstan, sedangkan seimbang statis itu partikel yang dalam keadaan diam. Karena partikel itu tidak mengalami gerak rotasi, tetapi hanyalah gerak translasi. Oke, selanjutnya ada contoh soal sebuah benda digantungkan pada kedua tali seperti tampak pada gambar massa benda. Pada gambar berikut, gambar di bawah ini. Nah, massa bendanya itu 10 kg. Sehingga gaya tegangan kedua tali yang menahan beban adalah berapa? Misal, misal ini T1 ya. Misal ini T2. Nah, ini tuh nanti misal ini, maaf, oke. Highlighter pen, sorry. Oke, misal ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Nah, nanti ini akan kita kulik lagi di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Ada T1, gaya tegangan tali 1. Ada T2, yaitu gaya tegangan tali 2. Kemudian di sini ada beban. Nah, dari beban ini, di beban itu sendiri ada yang namanya W atau gaya berat. Bisa dilihat di sini keterangan gambarnya. W sama dengan gaya berat benda, sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Untuk massanya yaitu sebesar 10 kg dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sama dengan 100 kg meter per sekon kuadrat, atau bisa kita singkat menjadi 100 Newton. Kemudian untuk T1, gaya tegangan tali 1, T1X sama dengan gaya tegangan tali 1 pada sumbu X sama dengan T1 cos 45 derajat. Cos 45 kan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu jika didesimalkan menjadi 0,7. Oke.
Selanjutnya ada T1Y, gaya tegangan tali 1 pada sumbu Y, yaitu sama dengan 0,7 T1 atau T1 sin 45 derajat. Sin 45 sama seperti cos 45 kan, setengah akar 2. Maka hasilnya T1Y sama dengan 0,7 T1. Kemudian T2, gaya tegangan tali 2. Untuk T2X dan T2Y itu sama seperti T1. Hanya beda di sininya saja, lambang-lambangnya ada. Ini T1, ini T2, kemudian untuk sudutnya itu sama 45 derajat. Oke, kita lanjutkan. Untuk penyelesaian pertama, yaitu benda setimbang statis jika resultan gaya bekerja pada benda sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0. Maka otomatis jika di sumbu Y yaitu menjadi sigma FY sama dengan 0. T1Y ditambah T2Y minus W. Kenapa minus W, Bu? Bisa dilihat di sini. T1 dan T2 arahnya ke atas, sedangkan B sendiri arahnya ke bawah. Berarti dia berbeda arah kan, sehingga dia minus. Sehingga didapatkan T1Y ditambah T2Y sama dengan B. Untuk T1Y yaitu 0,7 T1 dan T2Y yaitu 0,7 T2. Untuk W-nya sendiri yaitu 100 Newton. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Selanjutnya, komponen gaya yang bekerja pada arah horizontal atau X, sigma Fx sama dengan 0. Kemudian karena di sumbu X itu hanya bekerja T2X min T1X, maka yang ada hanya ini saja. Nah, karena di sebelah ruas kanan ini 0, maka Ibu ingin memindahkan minus T1X itu pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga didapatkanlah T2X sama dengan T1X. Itu masuk ke persamaan 2. Selanjutnya kita menentukan yang namanya T1. Untuk T1 yaitu 0,7 T1 ditambah 0,7 T1 sama dengan 100 Newton. Ini kita menggunakan persamaan 1 ya. Maka 0,7 ditambah 0,7 adalah 1,4 T1 sama dengan 100 Newton. Maka T1 sama dengan 100 Newton per 1,4 sama dengan 71,4 Newton. Karena di persamaan 2 T1 itu sama dengan T2, maka T2 hasilnya juga sama dengan T1 yaitu 7,14 Newton. Nah, bisa dilihat ya. Selanjutnya, kesetimbangan benda tegar. Kita masuklah kesetimbangan benda tegar. Benda tegar didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak berubah bentuknya, tetapi diberi gaya luar. Nah, di kesetimbangan benda tegar kita akan membahas momen gaya dan momen kopel. Momen gaya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Momen gaya adalah besaran vektor yang nilainya sama dengan hasil kali antara gaya dengan jarak dari titik poros arah tegak lurus garis kerja gaya. Sehingga jika gaya dengan jarak dari titik poros itu tidak tegak lurus dengan garis kerja gaya, maka itu bukanlah momen gaya. Jadi momen gaya yaitu gaya dengan jarak dari titik poros itu harus tegak lurus, arahnya tegak lurus dengan garis kerja gayanya, sehingga kita bisa dapatkan tau sama dengan F kali R. Di mana tau sendiri adalah momen gaya atau sering kita sebut dengan torsi. Kemudian F adalah gaya itu sendiri dan R adalah lengan momen atau lengan gaya ya, lengan gaya. Lengan gaya. Untuk momen kopel sendiri, momen kopel itu yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama besarnya dan arahnya berlawanan tetapi tidak segaris kerja. Benda yang terkena momen kopel akan bergerak rotasi terus-menerus. Contohnya seperti ini. Misal ada sebuah persegi gitu ya. Nah, dia dipengaruhi dua gaya. Yang pertama F1 gayanya ke atas, dan yang kedua F2 gayanya ke bawah. Tidak segaris kan dia? Nah, jika arahnya ke atas, dia kan bisa ke sini, juga bisa
ke sini. Terserah arahnya. Jika arahnya ke bawah bisa ke sini dan ke sini. Nah, jika kita milih salah satu, misal ini ke sini, maka ini kan ke sini. Jika ibu memilihnya ini yang ke sini dan ini yang ke sini, maka apa? Kotak ini kan akan mengalami perputaran atau akan mengalami rotasi. Nah, itulah momen kopel atau momen gaya yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama besarnya dan arahnya berlawanan tetapi tidak segaris kerja. Oke, selanjutnya ada kesetimbangan benda tegar. Resultan gaya sama dengan 0 untuk syarat pertama. Syarat kedua yaitu resultan torsi sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Jadi, syarat setimbang pada benda tegar yaitu masih ada gaya dan momen gaya. Sesungguhnya itu masih ada gaya dan momen gaya. Yaitu akan tetapi besarnya yaitu 0. Nah, 0 itu sebenarnya bukan tidak ada sama sekali. Sebenarnya itu masih ada, cuman nilainya itu sama dengan 0. Bukan berarti 0 itu diartikan tidak ada gaya dan momen gaya seperti yang Ibu sebelumnya katakan. Oke. Selanjutnya, nah, mungkin ini ada cowok-cowok ya yang suka nonton film fantasi, mungkin pernah menonton film Black Hawk Down, itu tentang perperangan. Jadi, helikopter kan punya rotor utama. Nah, rotor utama pada helikopter itu terdiri dari atas 4 bilah dan berputar ke satu arah sehingga baling-baling itu menyebabkan terbentuknya kopel. Nah, untuk mengimbangi rotor utama agar helikopter tidak berputar-putar di udara berlawanan arah dengan rotor utama, maka dipasanglah rotor bagian ekor helikopter. Mana rotornya, Bu? Ini. Nah, ini rotornya. Nah, rotor bagian ekor helikopter ini memiliki fungsi yaitu untuk melawan gaya yang menyebabkan helikopter itu berputar-putar di satu tempat tersebut. Nah, jadi biar dia itu setimbang, dia itu stay gitu, tetap dalam posisi tersebut. Oke, ini adalah contoh penerapan dari helikopter untuk kesetimbangan benda tegar ya. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah balok bermasa 6 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 12 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A 1 meter dan panjang papan kayu 6 meter, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Oke, kita akan bahas. Untuk penyelesaiannya, coba dilihat di sini. Di sini yaitu arahnya seperti ini. Maka jika searah dengan jarum jam di arahnya minus, kemudian jika tidak searah dengan arah jarum jam atau berlawanan di arahnya plus. Nah, bisa dilihat ya di sini. Kemudian di sini ada keterangannya untuk massa benda batangnya tadi kan 6 kg. Kemudian maka untuk mendapatkan berat batangnya yaitu gaya berat batangnya itu MB kali percepatan gravitasi 6 kg kali 10 meter per sekon kuadrat atau didapatkan 60 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 60 Newton. Kemudian ada massa papannya yaitu 12 kg, didapatkan gaya berat papannya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian panjang papannya yaitu 6 meter, panjang titik B dengan titik A itu sendiri adalah 1 meter. Kemudian untuk panjang titik B dengan titik C yaitu panjang papan dikurangi dengan panjang titik B dengan titik A yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan 5 meter. Oke. Untuk titik pusat, titik ini, titik berat dari papan kayu, itu sendiri kan di tengah-tengah, maka LOC sama dengan setengah LP, maka setengah dikalikan 6 sama dengan 3 meter. Oke, selanjutnya untuk penyelesaiannya bisa dilihat ya di sini ya, sigma tau sama dengan 0, tau 1 ditambah tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0. Kemudian untuk tau 1, karena tau 1 itu dia searah dengan arah jarum jam sini, maka untuk lambangnya yaitu minus kan, jika berlawanan plus.
Oke. Maka bisa dilihat di sini WBLBC ditambah WBLOJ sama dengan NaLP. Karena kenapa Bu kok bisa jadi NaLP? Karena minus NaLP ini Ibu pindah ruas ke sini. Maka jadilah NaLP positif ini. Maka WBLBC 60 Newton kali 5 meter ditambah 120 Newton kali 3 meter sama dengan 6 meter Newton A. Newton A itu maksudnya gaya yang dialami oleh kaki A. Bukan Newton A ya, NA. Mohon maaf. Jadi 300 Newton meter ditambah 360 Newton meter sama dengan 6 meter NA. Sehingga 660 Newton meter sama dengan 6 NA. Nah, sehingga NA didapatkan 660 Newton meter dibagi meter sama dengan 110 Newton. Di mana Bu meternya? Meternya dicoret. Sama kan? Dicoret saja karena NA itu satuannya adalah Newton. Nah, biar kita tahu asal-usulnya, maka lebih baik jika dalam pengerjaan itu ditulis satuannya. Biar kita terbiasa untuk mengetahui asal-usul suatu hal. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik berat. Titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Nah, di titik berat ini ada 4 bentuk benda, yaitu yang pertama benda berbentuk partikel massa, yang kedua benda berbentuk kurva atau garis, yang ketiga benda berbentuk bidang atau luasan, yang keempat benda berbentuk volume atau ruang. Selanjutnya, untuk benda berbentuk partikel massa, yaitu apabila sistem benda terdiri dari beberapa benda partikel, titik digabung menjadi satu, sehingga didapatkanlah persamaan ini. Jadi pada benda partikel massa itu jika benda terdiri dari beberapa benda partikel itu titiknya digabung menjadi satu. Itulah benda berbentuk partikel massa. Jadi dia terdiri dari beberapa partikel lalu digabung menjadi satu. Jadi lihat di sini ya, X0 sama dengan sigma mx per sigma m. Sehingga jika dijabarkan sama dengan X0 sama dengan M1X1 ditambah M2X2 ditambah M3X3 sama dengan titik-titik selanjutnya. Kemudian sigma M yaitu M1 ditambah M2 tambah M3 ditambah selanjutnya. Kemudian untuk Y0 yaitu sama dengan sigma MY per sigma M. Maka Y0 sama dengan M1Y1 ditambah M2Y2 ditambah M3Y3 ditambah titik-titik sampai seterusnya mau ke berapa. Kemudian dibagi M1 ditambah M2 tambah M3 ditambah seterusnya. Nah, sehingga bisa didapatkan yaitu suatu titik letak koordinat atau bisa disebut dengan Z0 yaitu Z0 sama dengan X0, Y0. Oke, selanjutnya untuk benda berbentuk partikel massa, apabila sistem benda terdiri dari beberapa benda garis digabung menjadi satu, maka koordinat titik beratnya dirumus seperti ini. Ini mohon maaf bukan benda berbentuk partikel massa ya, tetapi benda berbentuk garis atau kurva. Ibu akan benarkan. Garis atau kurva. Oke, mohon maaf tulisannya kurang jelas ya karena ibu memakai mouse. Oke, didapatkanlah X0 sama dengan L. Nah, di sini memakainya L, bukan M lagi. L1 kali X1 ditambah L2 X2 ditambah L3 X3 hingga seterusnya. Per L1 tambah L2 tambah L3 ditambah seterusnya. Untuk Y-nya, untuk letak di Y-nya juga sama, yaitu L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 ditambah seterusnya. Kemudian per L1 tambah L2 tambah L3 ditambah seterusnya. Oke, selanjutnya. Ini benda berbentuk bidang atau luasan. Bukan partikel massa lagi, tetapi bidang atau luasan.
Nah, untuk persamaannya bisa dibaca sendiri ya, seperti ini ya. Sama saja, hanya bedanya untuk bidang atau luasan itu kita memakai A atau luas. Oke. Selanjutnya, benda berbentuk partikel massa. Partikel massa lagi, volume atau ruang. Maaf, ini belum diganti tadi ya. Volume atau ruang. Nah, bisa dilihat ini ya. Persamaannya seperti apa? Jika volume pasti di sininya bukan A lagi, bukan L lagi, atau bukan M lagi, tapi V, volume. Nah, kemudian ada juga W dengan berat. Nah, kenapa Bu dengan berat ini tuh khusus jika terbuat dari bahan-bahan yang berbeda atau heterogen. Bisa menggunakan persamaan X0 sama dengan sigma Bx per sigma W. Oke, untuk partikelnya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu Z0 sama dengan X0, Y0. Oke, nah ini bisa dilihat gambar-gambar dari kesetimbangan benda tegar. Ada yang gerak lurus, ada pelat persegi, ada pelat segitiga, ada busur setengah lingkaran, ada busur lingkaran, kemudian ada pelat setengah lingkaran juga. Oke. Bisa dilihat sendiri dan bisa dipelajari sendiri ya, yang ini ya, tanpa Ibu bacakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat titik berat gambar di samping. Nah, ini seperti bangun rumah pada saat kita zaman TK ya. Anggap saja ini adalah bangun 1 dan anggap aja ini adalah bangun 2. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Karena ini adalah bangun 1 atau A1 dan ini adalah bangun 2 atau A2, maka kita bisa mencari X1-nya. Nah, dari mana Bu untuk mendapatkan X1-nya? Kan di sini untuk bangun 1 ini segitiga kan, dimulai dari titik sini, titik 0 sampai titik 10 sini. Nah, karena titik berat itu kita mencari dari titik setengahnya. Berarti ini kan ya. Nah, kita mencari di sininya. Nah, di sininya di mana? Sini kan? Nah, atau lebih 4, mohon maaf, sini ada mencong. Bentar ya. Oke, di sininya. Akan Ibu gambar lagi. Nah, mencong kembali ya. Sebentar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia berada di tengah-tengah. Maka X1 yaitu 10 dikali setengah atau sama dengan X1 sama dengan 5. Kemudian untuk Y1-nya 4 ditambah sepertiga tingginya, tinggi segitiganya. Kalau misalnya kita ukur dari segitiganya saja, dari 10 ke 4 ini kan 6. Maka tinggi segitiganya yaitu 6. Kemudian ditambah 4. Kenapa Bu ditambah 4? Karena ini satu kesatuan bangunan dan dia adalah bergabung, maka dia ditambah dari sini sampai sini. Maka 4 ditambah sepertiganya 6, yaitu hasilnya 6. Karena sepertiganya 6 adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu X2 untuk bangunan 2. 6 per setengah ditambah 2. Kenapa Bu ditambah 2? Karena satu kesatuan bangunan dari 2 ke 8 ini kan 6. Nah, karena di sini masih ada sisa 2, maka juga ditambah 2. Ini dicoret adalah 3. Bentar. Ini dicoret adalah 3. Maka didapatkanlah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya,
Y sama dengan 4,5 sama dengan 2. 4 disetengahkan sama dengan 2. Karena apa? Karena kan hanya di bangunan satu saja. Bangunan satu kan berada di bawah sendiri. Maka kita fokus saja dari sini ke sininya. Untuk titik beratnya kita ambil yang tengahnya sini. Nah, maka 4 dibagi 2 kan? Sama dengan 2. Kemudian untuk luasan L untuk bangun 1 yaitu setengah kali alas kali tinggi kan, seperti luas segitiga seperti biasanya. Luas segitiga itu seperti apa sih? Ya seperti biasanya setengah alas kali tinggi. Kemudian didapatkan setengah, alasnya 10 dari sini ke sini kan 10. Setengah kali 10 dikali 6, maka LA1 sama dengan 30 karena 10 bagi 2 yaitu 5 kali 6 adalah 30. Selanjutnya LA2 yaitu panjang kali lebar. Untuk panjangnya itu 6, lebarnya adalah 4, maka LA2 sama dengan 24. Selanjutnya, nah, kita untuk mencari titik, untuk mencari koordinat, maka kita harus mencari dua sumbu, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk persamaannya bisa dilihat seperti ini ya. Maka didapatkan X0 sama dengan A-nya tadi kan 30 ditambah X1-nya dikali X1-nya 5, maka 30 kali 5 ditambah 24 kali 5 per 30 tambah 24 sehingga didapatkan 150 tambah 120 yaitu 270 dibagi 54 sama dengan 5. Selanjutnya ini Y0-nya yaitu 30 dikali 6 ditambah 24 kali 2. Mohon maaf, 30 kali 6 tambah 24 kali 2 per 30 tambah 24 sama dengan 180 plus 48 yaitu hasilnya 228 per 54 didapatkan 4,2. Maka didapatkanlah letak koordinat dari bangunan homogen di sebelah yaitu Z0, X0, Y0 sama dengan 5,4,2. Nah, ini ada contoh untuk bangun 3 dimensi. Bisa dilihat ya, sebuah benda tersusun dari silinder pejal dan kerucut pejal. Maka tentukanlah koordinat titik berat benda tersebut. Nah, lihat nih di gambar di samping ini. Untuk benda silinder pejal, nah, untuk X1-nya, untuk titik berat, karena dia terhadap sumbu X, maka ini itu terhadap 0. Maka 0 itunya tidak ada ukuran sama sekali seperti sebelumnya itu. Maka Y1 itu sama dengan setengah T-nya. T-nya berapa? 40 kan? Sehingga setengah dari 40 yaitu 20. Maka untuk V-nya kita menggunakan persamaan 4R² kali T. Sehingga didapatkan 4000 pi cm kubik. Oleh cm pangkat 3. Selanjutnya benda 2 yaitu kerucut pejal didapatkan untuk X1-nya sama seperti silinder pejal yaitu 0. Kemudian Y1-nya 1/4 T ditambah 40. 1/4 dikali 30 cm tambah 40 yaitu sama dengan 47,5. Nah, maka V1-nya yaitu volume dari kerucut pejal yaitu 1/3 pi R² T sehingga didapatkan 1000 pi cm kubik. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk X0-nya sama dengan V1 X1 plus V2 X2 per V1 plus V2. Maka kita bisa masukkan karena nilai X1 0 dan X2 0, maka X0-nya juga didapatkan 0. Kemudian untuk Y0-nya yaitu 4000 dikali 20 ditambah 1000 kali 47,5 per 4000 ditambah 1000. Nah, bisa dilihat ya seperti ini perhitungannya. Sehingga didapatkan X0 ini, mohon maaf ini seharusnya Y ya, bukan X.
Y0 sama dengan 25,5 cm karena cm pangkat 4 dikalikan cm pangkat min 3 sama dengan cm. Sehingga didapatkan letak koordinat titik berat Z0 X0, Y0 sama dengan 0,25,5 cm. Selanjutnya ada jenis-jenis kesetimbangan. Untuk ini ada kesetimbangan stabil. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya. Ini bisa disebut dengan kelereng berada di dalam cekungan. Nah, jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada bola atau kelereng kemudian dihilangkan, bola atau kelereng itu akan kembali ke posisi semula, yaitu posisi kesetimbangan sebelum diberi gangguan. Sehingga kesetimbangan seperti ini itu dinamakan kesetimbangan stabil. Ciri-cirinya kesetimbangan ini yaitu kedudukan titik beratnya naik apabila diberi gaya. Nah, jadi kalau misalnya diberi gaya itu kedudukan titik beratnya dia akan naik. Nah, tetapi nanti dia akan kembali setimbang lagi. Oke. Selanjutnya ada kesetimbangan labil, jenis kesetimbangan labil. Jadi pada jenis kesetimbangan ini itu jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada bola kemudian dihilangkan, bola akan bergerak menjauhi kedudukan awalnya sehingga bola tidak akan kembali ke kedudukan semula. Kesetimbangan seperti ini tuh dinamakan kesetimbangan labil. Nah, jadi kesetimbangan ini adalah kedudukan titik beratnya turun apabila diberi gaya. Nah, jadi kalau misalnya digoyangkan sedikit, misalnya ke sana ya, ini tuh bisa aja turun ke sini. Atau jika diberi gaya ke sana, si bola atau kelerengnya dia bisa turun ke sini. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis kesetimbangan netral. Jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada bola atau kelereng, ia akan bergerak, tetapi jika gaya itu dihilangkan maka bola akan kembali diam pada kedudukan yang berbeda. Nah, kesetimbangan seperti ini dinamakan kesetimbangan netral atau indifferent. Ciri kesetimbangan ini adalah tidak terjadi kenaikan atau penurunan kedudukan titik berat. Jadi kalau misalnya dia diberi gaya, yang terjadi dia akan ya stay saja di situ. Ya tetap bergerak, tetapi gaya yang diberikan itu akan hilang. Tetapi jika gaya yang diberikan itu dihilangkan, itu bolanya akan diam dan kedudukannya dia hanya yang berbeda saja. Kedudukannya berbeda. Mungkin dari sini bisa pindah ke sini, atau dari sini bisa pindah ke sini. Nah, seperti itu. Itulah jenis-jenis kesetimbangan. Tadi ada 3, yaitu kesetimbangan stabil atau mantap, kesetimbangan tidak stabil atau disebut kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral, di mana dia bergerak tetapi saat gaya itu dihilangkan, bola tersebut tetap diam, akan tetapi kedudukannya saja yang berbeda sehingga titik beratnya tidak terjadi kenaikan atau penurunan kedudukan titik beratnya. Nah, dari pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya itu sama dengan 0 atau resultan torsinya sama dengan 0. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar yaitu ada kesetimbangan partikel statis. Kemudian juga tadi ada kesetimbangan benda tegar yaitu ada momen gaya dan momen couple. Untuk momen gayanya tahu sama dengan F kali R. Untuk momen couple yaitu momen gaya yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama besarnya dan arahnya berlawanan tetapi tidak segaris kerja. Nah, sehingga menyebabkan benda tersebut tetap bergerak secara rotasi, terus-menerus berputar, terus-menerus. Untuk titik berat sendiri yaitu ada 4, ada
benda berbentuk partikel massa, benda berbentuk garis atau kurva, kemudian benda berbentuk bidang atau luasan, dan benda berbentuk volume atau ruang atau homogen. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat, yaitu berbeda-beda jika untuk massa berbedanya itu adanya massa atau M, untuk garis atau kurva itu menggunakan L, untuk bidang atau luasan menggunakan A, yaitu luasan, untuk volume atau ruang itu menggunakan V atau W. Nah, untuk W biasanya itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda atau heterogen, di mana W sendiri adalah gaya berat itu sendiri, dan pastinya di situ juga ada massa jenis dan lain-lainnya yang akan dijabarkan lagi. Oke, dari pembelajaran kali ini Ibu harap kalian bisa memahami tentang kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian bisa memahami kesetimbangan benda tegar dan mampu menerapkan kesetimbangan benda tegar ini, prinsip kesetimbangan benda tegar ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan tubuh dan stamina tubuh, dan jangan lupa untuk melakukan prokes yang sudah ditetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.